Welcome to my channel. Nama saya Indah Lestari. Saya mau menjelaskan di sini mengenai dari etika dan kaitannya dengan pendidikan Pancasila. Apa sih etika itu? Nah, terlebih dahulu kita mau jelaskan terkait tentang pendidikan Pancasila, membentuk karakter manusia yang profesional dan bermoral. Hal ini dikarenakan perubahan dan infiltrasi budaya asing yang bertubi-tubi mendatangi masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, pendidikan Pancasila diselenggarakan agar masyarakat tidak tercabut dari akar budayanya sebagai identitas suatu bangsa dan sekaligus sebagai pembela antar satu bangsa dan bangsa yang lainnya. Mungkin sebagian teman-teman sudah pernah mendengar apa itu etika. Betul, etika untuk dari istilahnya berasal dari kata Yunani yaitu ethos, yang artinya tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Etika berkaitan dengan norma moral, yaitu norma yang mengatur masalah tindakan manusia sebagai manusia. Di antaranya yaitu nilai. Nah, nilai ini apa? Tidak terlepas dari yang namanya bermasyarakat. Secara pribadi atau kolektif, kita berhubungan dengan nilai-nilai norma dan moral dalam kehidupan masyarakat. Tumbuh dan berkembang dalam lingkup interaksi, nilai, norma, dan moral yang memberi motivasi kepada seluruh anggota masyarakat untuk bertingkah, bersikap. Dari buku bacaan yang saya baca, yaitu dari Profesor Notonegoro, membagi nilai dalam 3 kategori. Yang pertama yaitu nilai material, segala sesuatu yang berguna bagi unsur manusia. Yang kedua, nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk melakukan aktivitas. Dan yang ketiga, nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia itu sendiri. Untuk sesi kedua, kita bicara tentang moral. Moral berasal dari kata mos atau mores, yaitu kesusilaan, tabiat, kelakuan. Jadi moral ini adalah ajaran tentang hal yang baik dan buruk yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia, seorang pribadi yang taat pada aturan, kaidah, dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan untuk norma, cenderungnya hubungannya dengan Tuhan, masyarakat, dan alam sekitar. Lanjut ya, pada norma. Norma ini memiliki kekuatan untuk dipatuhi, dikenal dengan sanksi. Jika teman-teman mereview kembali, kita memiliki sanksi-sanksi yang tegas di dalam masyarakat. Yang pertama, norma agama. Bisa dikatakan sanksinya dari Tuhan, sehingga pribadi seseorang itu tercermin atau bertingkah lakunya nanti dengan kepentingan kerohanian. Kedua yaitu norma kesusilaan. Sanksinya adalah rasa malu dan menyesal terhadap diri sendiri. Untuk yang ketiga yaitu norma kesopanan. Sanksinya berupa mengucilkan dalam pergaulan masyarakat. Yang keempat, norma hukum. Sanksinya berupa penjara atau kurungan atau denda yang dipaksakan oleh alat. Pentingnya Pancasila dalam proses etika ini, yang pertama, dekadensi moral yang melanda kehidupan masyarakat, terutama generasi muda, sehingga membahayakan kelangsungan hidup bernegara. Lalu yang kedua, korupsi akan merajalela karena penyelenggaranya tidak memiliki rambu-rambu normatif dan menjalankan tugasnya. Yang ketiga, kurangnya rasa perlu kontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak. Yang keempat, pelanggaran hak-hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara di Indonesia ditandai melemahnya penghargaan seseorang dari pihak lain terhadap haknya. Yang kelima, kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia seperti kesehatan, kelancaran penerbangan, nasib generasi yang akan datang, global warming, perubahan cuaca, dan lainnya. Sehingga kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa kesadaran terhadap nilai Pancasila sebagai sistem etika belum mendapat tempat tepat di hati masyarakat. Lalu kita sebagai kaum muda, bagaimana peran kita dalam mencapai atau menjunjung tinggi nilai Pancasila dalam sistem beretika? Bagaimana? Sudah siap? Pancasila sebagai sistem etika tujuannya mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selayaknya sebagai sistem yang terpatri dan ruang gerak maupun nafas sanubari setiap warga negara. Kita sebagai warga negara yang baik harus mematuhi dan menjalankan ketentuan dari Pancasila sebagai dasar negara. Nah, ketika kita menjalankan hal itu, berarti kita sudah menjadi warga negara yang baik. Merdeka, merdeka, merdeka!